wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Wulandara Narisa dari SMP Negeri 1 Cidaun, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur, dan rekan saya Heru Agus Nugroho dari SMP Negeri 2 Naringgur. Saya Cepon Sofian dari SMP PGRI 1 Cikadu. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Mari kita saksikan video demonstrasi kontekstual sesi pertama, yaitu observernya Wulan, coachingnya Pak Heru, dan coachingnya Pak Encep. Mudah-mudahan video yang akan ditayangkan nanti bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bulan hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Encep gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya kalau sama-sama baik. Bagus ya berarti ya Bu ya. Iya. Baik Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coach akan saya amati. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian Ibu juga harus memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus Ibu jangan lupa harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Untuk prinsip coachingnya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Baik, selanjutnya Ibu sudah siap untuk menjawab beberapa pertanyaan? Insya Allah siap Pak. Baik. Untuk pertanyaan pertamanya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan insya Allah yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif serta memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nih, yang ingin diobservasi tentunya? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik kompetensi nanti yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, indikator yang seperti apa nih yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti? Ya Pak, dalam indikator nanti saya ingin coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahannya. Kemudian langkah-langkah apa yang akan dia tempuh untuk mengatasi permasalahannya. Ya seputar itulah. Baik, luar biasa sekali. Ketika pertanyaan sudah Ibu jawab, mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan baik, Amin. lancar, dan juga kedepannya bisa bermanfaat untuk Ya, kita terima semua. kasih Pak. Baik, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Wulan. Apa kabarnya nih hari ini? Baik, alhamdulillah Wulan. Ya saya juga baik, alhamdulillah sehat ya. Gini loh Pak Heru, dengar-dengar ada yang mau diceritakan ya, atau mau disampaikan tentang apa sih kira-kira? Iya nih Wulan, terkait guru di sekolah saya ini teh. Jadi saya perhatikan tidak ada perubahan, jadi masih begitu-begitu saja. Apalagi kan di daerah saya itu sekolahnya belum apa ya namanya itu masih banyak kekurangan lah intinya itu. Mereka itu seperti tidak ada semangat untuk berinovasi terkait pembelajaran yang monoton aja seperti ramah. Masih pakai metode lama berarti ya Pak ya? Gitu. Ya, berarti saya garis bawahi nih ya berdasarkan cerita Bapak tadi nih ya. Kayaknya di sekolah Bapak itu tidak bervariatif ya Pak ya? Betul. Kira-kira nih dari percakapan kali ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Jadi yang ingin saya dapatkan itu yaitu adanya perubahan dalam pembelajaran di sekolah, dalam penyampaian materi ataupun pembelajaran yang berbeda. Oh ya, jadi yang tadinya metode ceramah menjadi lebih bervariatif lagi. Mungkin perubahan itu yang ingin Bapak gapai ya nanti. Betul. Oh iya, bagus sekali sih Pak idenya. Emang harus ada perubahan sih ya untuk kedepannya biar pembelajaran lebih baik lagi. Iya. Nah, kira-kira perubahan yang ingin Bapak harapkan itu yang seperti apa sih? Saya itu berpikirnya pembelajarannya
itu bervariasi, baik menggunakan model, media, ataupun pembelajaran yang menggunakan slide presentasi. Oh, slide presentasi Iya. kayak IT gitu ya, kayak teknologi. Seperti yang udah tadi Bapak katakan ya, dengan menggunakan model, media, dan metode, serta nanti diharapkannya kondisi pembelajaran lebih bervariatif. Mungkin itu idealnya nilainya 10 kali ya Pak ya. Nah, kira-kira nih kalau dengan kondisi sekolah Bapak yang di realitas sekarang nih ya, menurut Bapak ada di level berapa sih? Kalau di sekolah saya kira-kira karena masih banyak kekurangannya ya Bu, mungkin masih di level 5 lah kira-kiranya itu. Masih di level 5 gitu ya, belum sampai ke 10 ya. Belum, susah Karena kalau terlalu ideal kali ya itu untuk level 10. Iya. Kira-kira nanti setelah Bapak ada progres atau perubahan, ada pergerakan nih dari Bapak, Iya. naiknya ke level berapa nih kira-kira? Kalau keinginannya sih 10, tapi kan nggak mungkin ya, saya nggak akan nggak muluk-muluk lah. Saya ingin meningkatkan itu di level 7 lah biar. Level 7 ya, jadi naik 2 level aja Iya, nih. naik Gak apa-apa lah, yang penting ada progres, Nah, ada itu. kemajuan. Yang penting mah Betul. biarin walaupun cuma 2 aja. Nah, kira-kira langkah yang akan Bapak atau strategi yang akan Bapak lakukan untuk menggapai level 7 itu seperti apa? Untuk mencapainya kira-kira apa sih yang akan Bapak lakukan? Yang saya ingin lakukan mungkin mentoring atau pendekatan individu. Kira-kira ada nggak strategi yang pernah Bapak terapkan atau yang akan Bapak terapkan untuk mencapai pembelajaran yang ideal tadi? Mungkin untuk nantinya saya dulu ingin berkonsultasi dulu mungkin dulu ya ke kepala sekolah, terus ke kurikulum. Karena kurikulumnya baru sekali kebetulan. Jadi mungkin bisa membantu nanti mengadakan sejenis pelatihan terkait materi pembelajaran yang akan digunakan agar lebih bervariatif gitu. Ya, saya simpulkan tadi Bapak berarti menggunakan 2 cara ya, mentoring sama pelatihan ya Pak ya. Pelatihan, betul. Kira-kira yang mudah direalisasikan itu yang mana nih dari kedua cara itu? Sepertinya yang mentoring Bu. Kalau pelatihan perlu persiapan yang matang, itu kan harus ada tahapan-tahapannya, jadi lebih mudah yang mentoring sepertinya Bu. Lebih mudah yang mentoring ya yang Bapak akan terapkan nanti, karena mungkin kalau pelatihan kata Bapak tadi ya banyak sekali yang harus disiapkan, seperti apa ya, tempatnya mungkin ya, narasumber dan lain sebagainya. Kalau mentoring kira-kira Bapak butuh support gak sih dari rekan sejawat gitu? Sangat perlu Bu, karena itu sangat membantu kalau saya semuanya ikut serta itu. Jadi Bapak nanti perlu support juga dari orang lain untuk mensukseskan acara mentoring nanti. Jadi lebih ke berkolaborasi ya Pak ya? Betul. Berkolaborasi antara Bapak mungkin dengan rekan yang lebih expert di bidangnya, kemudian Bapak nanti mentorkan lagi. Betul. Nah, kira-kira nih ya, kapan nih akan direalisasikannya proses mentoring itu? Kemungkinan secepatnya Bu, karena saya ingin perubahannya secepat mungkin. Jadi jangan lebih baik, lebih cepat. Oh iya, ya emang sih Pak, betul sekali. Lebih cepat itu emang lebih baik ya. Terus tapi tergesa-gesa juga jangan ya Pak, harus ada persiapannya lah intinya gitu. Jangan cepat, jangan terlalu cepat. Iya. Jadi keterkesannya tergesa-gesa, tapi lebih baik itu lebih cepat ya lebih baik biar cepat segera terasa gitu perubahannya. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini ya, apa sih yang Bapak dapatkan? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran terkait bagaimana memuat perubahan di sekolah saya tadi Bu. Jadi sudah terbayang lah bagaimana nih caranya. Ya, jadi sekarang udah ada gambaran gitu Iya, Bapak teh nanti teh mau seperti apa Iya, langkahnya untuk mencapai perubahan yang 5 ke 7 tadi ya. Gitu. Ya, baiklah Pak ya, saya nanti akan tunggu kabarnya, hasil mentoringnya seperti apa, apakah sudah ada perubahan atau belum. Saya kayaknya nggak sabar ya, pengen segera lewat minggu depan, dan minggu depannya lagi Bapak cerita lagi ke saya apakah sudah mencapai dengan perubahan ke level 7 itu atau belum. Mudah-mudahan sukses ya Pak ya, nanti kegiatan mentoringnya terus ada perubahan juga di sekolah Bapak jadi lebih sukses dan lebih maju. Terima kasih ya Pak ya udah menyempatkan waktu coaching dan bercerita-cerita dengan saya. Sama-sama Bu. Baik Ibu, setelah saya mengamati coaching tadi,
apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Pada coaching tadi, alhamdulillah Pak, saya sudah menggunakan alur tirta, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Kemudian saya menggunakan prinsip coaching juga, seperti yang sudah Bapak sarankan tadi di awal. Kemudian alhamdulillah coaching saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, menurut saya sebagai observer ya, tadi itu proses coaching yang sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya itu menggunakan alur tirta. Nah, Ibu juga menggali pertanyaan-pertanyaan yang sudah sesuai dengan apa yang tadi sudah saya anjurkan terhadap coachingnya. Nah, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tersebut? Banyak sih Pak sebenarnya kompetensi yang ingin saya tingkatkan, terlebih untuk memahami lagi coaching itu seperti apa sehingga proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Terus si coaching saya juga bisa relax dan santai menceritakan apa yang ingin mereka ceritakan, sehingga mereka lebih mudah lagi untuk mendapatkan solusi, langkah dan strategi yang harus mereka kerjakan. Jadi saya ingin memperdalam lagi terkait metode atau cara proses coaching yang lebih baik itu yang seperti apa. Baik, bulan dengan ini mungkin Ibu sudah bisa menerapkan dengan nantinya memperbaiki yang ada dalam ruang lingkup Ibu atau kebutuhan dalam sekolah Ibu. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan juga berkembang dan ada perubahan. Ya, terima kasih Pak atas supportnya. Mudah-mudahan saya juga bisa menjadi seorang coaching yang bisa membantu coaching saya di kemudian hari. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama ya Bu ya. Ya. Salam Pak. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Wulandara Narisa dari SMP Negeri 1 Cidaun, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur, dan rekan saya Heru Agus Nugroho dari SMP Negeri 2 Naringgur. Saya Ceplan Sofian dari SMP PGRI 1 Cikadu. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Cep. Waalaikumsalam Pak Heru. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Cep? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja Pak Heru. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat Pak Cep ya. Amin. Amin. Nah, pada coaching kali ini Pak Cep, coach dan coachee itu kan ingin saya amati ya. Saya itu apakah sesuai dengan rubrik alur tirta atau belum. Terus ada pertanyaan berbobot tidak di dalamnya itu, agar seperti prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Itu yang saya ingin inikan ya Pak Cep. Nah, apakah Pak Cep sudah siap dengan beberapa pertanyaan? Siap Pak. Siap ya. Kalau siap, pertanyaan pertama ya Pak Cep ya. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan kira-kira? Baik, untuk potensi yang akan saya kembangkan itu salah satunya itu adalah persiapan dalam pembelajaran, Ya. terus kehadiran juga, Iya. terus dalam segi mendengarkan atau menyimak, keaktifan siswa juga, Iya. terus membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Terus pertanyaan yang selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik nih, yang ingin diobservasi menurut Pak Cep? Baik, untuk secara observer, saya itu ingin menciptakan atau sedikit mendengarkan aktif, Iya. terus memberikan pertanyaan-pertanyaan juga yang berbobot.
yang selanjutnya yaitu indikator yang seperti apa yang ingin Bapak capai dalam proses coaching ini? Indikatornya itu saya itu ingin menjadi coach ya, yang bisa menemukan solusi tentunya untuk permasalahan-permasalahan yang memang ada langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Baik, berarti mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Cep ya. Amin, amin, Dan amin, Mas. tidak ada masalah lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Encep. Gimana Pak Encep kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sekalipun cuaca lagi panas-panasnya ya. Iya. Kondisi kita itu lagi kemarau ini, lagi panas-panasnya. Tapi supaya lebih enak kita apa ya, hikmahnya itu Ambil dalam hikmahnya panasnya. aja. Ya, ambil hikmahnya saja. Oke. Ya, ini dengar-dengar nih, ada yang Ibu mau sampaikan atau ceritakan? Ya nih Pak, aku ada yang mau diceritain sekaligus ada sedikit sesi curhat nih ya, Ya, mau ya. bercerita tentang keadaan sekolah saya. Terkait di sekolah nih Pak, pembelajarannya masih belum ada perubahan seperti modernisasi seperti sekarang. Masih monoton, masih dengan metode ceramah, guru-gurunya kurang semangat nih kayaknya untuk berinovasi menggunakan media-media yang kekinian. Jadi masih jadul, masih ya ceramah, masuk ke kelas ceramah atau cuma bawa buku paket aja, tidak membawa media apapun kecuali absen mungkin ya. Jadi saya rasa pembelajarannya kurang menyenangkan dan tidak berpihak pada murid. Oh, seperti itu ya. Baik, berarti pembelajaran dari rekan guru Bulan itu yang saya garis bawahi nih, berarti agak tidak apa ya, tidak kolaboratif atau tidak berinovasi gitu ya. Ya. Tidak mengikuti zaman juga berarti ya. Oh, baik. Untuk selanjutnya nih, kira-kira dari percakapan kita nih, ya Bulan ya. Ya. Dari percakapan kita ini, apa yang ingin Bulan dapatkan? Saya ingin adanya perubahan di sekolah nih Pak ya, khususnya terutama dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh rekan-rekan sejawat ketika menjalankan tugasnya saat menjadi seorang fasilitator atau seorang guru di kelas. Mereka itu saya ingin ada perubahan terkait medianya yang lebih berinovasi dan bervariatif, model pembelajarannya, kemudian metodenya dan lain sebagainya yang memfokuskan pendidikan itu berpihak pada murid serta menyenangkan. Jadi siswa tidak tertekan dan merasa enjoy ketika belajar. Baik, jadi secara garis besar itu tidak membosankan gitu ya Bu ya? Iya. Oh, baik. Kira-kira ini ya selanjutnya ya, kira-kira perubahan yang apa yang ingin Ibu harapkan? Saya ingin perubahannya itu setelah nanti mungkin ya, saya ingin pembelajarannya lebih inovatif, bervariatif, guru-guru lebih semangat lagi masuk ke kelas dengan semangat yang ekstra, dengan media yang sudah disiapkan, dengan model pembelajaran yang kekinian dan strateginya dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting target mereka, tujuan pembelajarannya tercapai, kemudian anak-anak juga merasa enjoy dan menyenangkan. Jadi tidak ada istilah anak-anak pengen kabur nih dari kelas bapak ibu guru tertentu karena pembelajarannya membosankan atau garing. Seperti yang Ibu katakan ya, tadi itu menggunakan model-model atau metode-metode serta menggunakan media juga nih. Ya. Nah, itu kondisi idealnya berada di level berapa? Misalnya kan yang diharapkan itu misalnya level 10 nih. Iya. Kira-kira di sekolah Ibu berada di level berapa sekarang? Menurut saya terkait dengan kekurangannya kayak tadi semangat tidak berinovasi, pembelajaran tidak bervariatif. Kalau idealnya kan 10 ya Pak ya atau Ya. 100, tapi kira-kira mungkin sekolah saya dengan kondisi yang demikian 5 mungkin cukup ya Pak ya? Ya, kalau itu kan dikembalikan lagi mungkin ke kondisi. Iya, karena kondisinya Karena, demikian, jadi ya. saya rasa 5 mungkin. Kira-kira setelah ini nih, sekolah Ibu berada di level berapa untuk ditingkatkan? Mudah-mudahan nih Pak ya, setelah ada coaching saya dengan Bapak, nanti saya mampu meningkatkan menjadi berapa ya? Tadi 5 kan? Ya. Idealnya 10, mudah-mudahan di 7 lah Pak ya, atau 6 gitu. Ada naik lah, ada progres walaupun cuma sedikit. Betul.
karena progres itu harus ditingkatkan. Iya. Jadi ketika progres tidak ditingkatkan mungkin akan stuck di situ. Iya. Nah, baik Bu, kira-kira usaha apa yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai level tersebut? Misalnya tadi Ibu menyampaikan level 7, Iya. dari 5 ke 7. Nah, silakan. Mungkin usaha yang akan saya lakukan nanti untuk mencapai progres itu, saya akan ngadain mentoring atau pendekatan individu dengan rekan sejawat. Ya, seperti itulah, atau nanti lebih idealnya mungkin saya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu untuk mengadakan pelatihan atau workshop atau kombel terkait bagaimana cara mengajar yang menyenangkan, seperti itu Pak. Baik, secara keseluruhan nih, Iya. ada tidak strategi yang pernah Ibu terapkan? Kalau mentoring sebelum-sebelumnya pernah, tapi mungkin karena saya tidak terlalu efektif, jadi hasilnya juga tidak terlalu efektif. Tapi untuk sekarang yang akan saya lakukan sama sih Pak ya, metodenya mentoring juga, tapi saya lebih insentif lagi, lebih ngobrolnya di talk dari hati ke hati dengan rekan sejawat itu, pendekatan individu. Kemudian nanti juga mungkin saya akan konsultasi nih ya, atau saya baca-baca dari sumber-sumber tertentu, atau konsultasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT agar bisa memberikan gambaran, oh seperti ini ya pembelajaran yang bervariatif itu dengan medianya seperti ini, cara membuatnya seperti ini. Nah, nanti saya sampaikan lagi ke rekan-rekan sejawat, seperti itu Pak. Baik, untuk kondisi, saya Iya. ingin bertanya itu, untuk kondisi saat ini yang paling mudah direalisasikan oleh Ibu, strategi yang seperti apa? Yang lebih mudah saya rasa itu mungkin mentoring ya, atau pendekatan individu. Karena kalau ke pelatihan, workshop atau kombel itu memerlukan persiapan yang ekstra. Terkait narasumber juga mungkin kita nggak asal-asalan ya Pak ya, kita perlu yang expert, bahkan mungkin mengundang dari luar atau dan lain sebagainya lah, persiapannya harus benar-benar matang. Jadi yang paling mudah itu ya mentoring atau pendekatan individu. Mudah-mudahan itu bisa berpengaruh untuk memberikan manfaat ya Pak ya, terkait perubahan nanti. Ya, kaitan mentoring memang lebih tepat kayaknya. Kalau seandainya tadi ada workshop dan sebagainya, itu di balik kita juga harus mengadakan suasananya, juga ada materi yang harus dikeluarkan kayaknya untuk narasumbernya, kayaknya seperti itu ya Bu ya. Dan itu kayaknya harus konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak sekolah yang benar-benar harus disepakati dan disetujui oleh pimpinan juga. Betul. Itu sama seperti kondisi yang ada di sekolah saya seperti itu. Iya. Nah nih, kira-kira kegiatan mentoring ini membutuhkan support gak dari, ya salah satunya dari siapa yang ada dalam ruangan? Ya, pasti dong, itu mentoring tidak bisa dilakukan secara individu. Saya butuh support, saya juga butuh dukungan, saya butuh bimbingan juga untuk mentoring nanti. Nah, yang akan saya hubungi mungkin orang yang tepat agar prosesnya nanti berjalan sesuai harapan saya. Saya akan menghubungin Pak Ridwan ya, karena Pak Ridwan kan ahli di bidang IT. Kemudian Bu Prila, karena Bu Prila itu kan kekinian ya, guru masa kini lah ya. Jadi gambaran guru yang modern itu kayaknya seperti sosok Bu Prila. Jadi mudah-mudahan nanti hasil konsultasi saya dengan Bu Prila saya bisa jadikan bahan untuk saya mentor dengan guru-guru yang kurang bervariatif dalam proses pembelajarannya. Baik, setelah saya menyimak pemaparan yang tadi Ibu sampaikan itu, berarti lebih berkolaborasi ya Bu? Iya, saya lebih berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ahli di bidangnya masing-masing itu. Karena kalau tanpa kolaborasi, kalau saya cuma berdiri sendiri, apapun program saya itu ya kan tidak berhasil. Saya butuh koordinasi dan kolaborasi. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita kali ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya Pak, alhamdulillah nih ya, setelah ada percakapan coaching kali ini, saya ada pencerahan, saya ada gambaran terkait bagaimana langkah yang akan saya tempuh, solusinya seperti apa, strateginya seperti apa, agar ya tadi dari 5 naik ke 6 atau 7 gitu. Baiklah Bu, saya tunggu kabar baik mentoring Ibu yang akan dilakukan terhadap rekan-rekan, atau yang intinya berarti untuk kebutuhan sekolah. Iya. Mudah-mudahan semuanya pada lancar dan Ibu juga dapat disehatkan. Amin, mudah-mudahan nanti ada perubahan ya setelah ada proses mentoring. Wajib ada perubahan. Terima kasih nih Pak, jadi saya enak ya udah coaching sama Bapak itu, jadi beban saya berkurang. Saya juga dapat solusi, saya juga dapat gambaran. Pokoknya luar biasa lah
saya jadi ada gambaran ke depannya saya mau seperti apa. Terima kasih dan luar Baik. biasa sekali untuk hari ini. Sama-sama dan salam bahagia. Baiklah Pak Ancep, apa yang sudah tadi dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, apa saja nih kira-kira yang Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator tersebut agar tercapai? Iya. Jadi terkait pada coaching tadi ya, saya menggunakan coaching dengan alur tirta tentunya, dengan mengatur dengan menjadi coach bisa menentukan solusi atas permasalahan. Nah, menurut saya nih sebagai observer tadi Pak Ancep, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, terus proses alurnya pun sudah menggunakan alur tirtan. Saya juga sudah menggali dengan Bapak juga kan sudah menggali dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan sehingga dapat menentukan solusi atas permasalahan yang Bapak masalahkan tadi, ya kan? Nah, terus kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Pak? Tentunya untuk hasil coaching yang tadi saya lakukan itu, keinginan kedepannya itu ya salah satunya itu adalah lebih memahami sehingga progres coaching lebih baik dan lebih menemukan solusi untuk mudahkan untuk cara penerapannya seperti itu. Ya, pokoknya Pak Ancep mungkin ya dari hasil tadi mudahan apa yang Pak Ancep inginkan berjalan dengan baik, Amin. berikan kelancaran, mudahan sukses selalu Pak Ancep ya. Amin amin Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ancep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Wulandara Narisa dari SMP Negeri 1 Cidaun, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur, dan rekan saya Heru Agus Nugroho dari SMP Negeri 2 Naringgul. Saya Capanar Sofian dari SMP PGRI 1 Cikadu. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Heru pagi ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah ya, masih sehat, baik. Mudah-mudahan nanti kegiatan coachingnya juga dilancarkan ya. Amin amin amin. Baiklah Pak Heru, izinkan pada coaching kali ini saya menjelaskan tentang rubrik yang akan saya amati nanti. Ya. Pada coaching kita kali ini, yang akan saya amati itu apakah Bapak sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana, apakah Bapak memberikan pertanyaan berbobot atau tidak kepada coach Bapak nanti. Terus si coach dapat merespon pertanyaan Bapak atau tidak. Kemudian jangan lupa ya Pak, Bapak nanti harus menerapkan prinsip coaching di mana kemitraan, proses berpikir kreatif, dan mengoptimalkan potensi juga harus Bapak amati atau harus Bapak tunjukkan prinsip coaching nanti ya Pak. Iya. Oke, siap ya Pak ya. Pertanyaan pertama akan saya ajukan, kompetensi apa nih ya yang akan Bapak kembangkan nanti? Kalau saya yang ingin saya kembangkan itu Bu, sebetulnya yaitu tentang kehadiran, terus tentang mendengarkan dengan aktif serta pertanyaan yang sifatnya berbobot seperti itu. Ya, udah bagus ya Pak ya. Iya. Kemudian kira-kira kompetensi apa nih ya yang secara spesifik akan Bapak observasi nanti yang akan Bapak kembangkan? Yang akan saya kembangkan mungkin mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot, itu yang saya inginkan. Ya baik Pak, bagus sekali ya. Kemudian indikator seperti apa sih yang ingin Bapak capai dalam proses coaching nanti?
Yang saya ingin itu coachingnya saya bisa menemukan solusi terus dari permasalahannya dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jadi agar permasalahan itu nantinya terselesaikan. Baik Pak, itu Iya. pertanyaan terakhir tadi ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan lancar. Amin, amin. Apa yang Bapak harapkan juga sesuai, solusi juga dapat didapatkan oleh seorang coaching nanti ya. Mudah-mudahan sukses dan lancar terus. Terima kasih ya Amin, Pak ya. Bu. Selamat menjalankan proses coaching. Iya, sama-sama Bu. Panjab gimana kabarnya Panjab? Alhamdulillah Pak Heru, aduh Tuh. sedikit memanas ya nih suasana ini. Cuacanya panas ya Pak. Nih dengar-dengar nih Panjab ada yang ingin disampaikan atau diceritakan nih Panjab? Iya Pak, jadi gini terkait guru di sekolah saya tentunya itu ada istilah datang ke sekolah terlambat lah dalam pembelajaran seperti ke belakang yang sebelumnya belum menggunakan kurikulum merdeka seperti sekarang, jadi belum berpihak atau berpusat kepada murid, tapi lebih ke metodenya itu ceramah atau gimana gitu tanpa menggunakan media dan sebagainya, seperti itu Pak. Jadi belum bervariasi ya Pak? Ya, belum. Jadi kalau saya garis bawah itu pembelajaran di sana itu masih apa ya, belum bervariasi lah itulah ya. Nah, kira-kira nih Pak Cep, dari percakapan kita kali ini apa yang kira-kiranya Pak Cep dapatkan? Sebetulnya kalau yang dalam kita ngobrol sekarang itu dalam percakapan ini saya itu ingin sekolah yang ada di saya itu mendapatkan perubahan seperti itu. Jadi mendapatkan perubahan dari awalnya A menjadi B. Jadi intinya ada perbaikan dari segi pembelajaran, dari segi karakteristik gurunya juga, tidak down, gitu, tidak monoton seperti apa yang kasus guru-guru ke belakang. Kira-kira nih yang perubahan yang bagaimana yang diharapkan dari Pak? Tentunya perubahan itu ketika ada pembelajaran itu tentunya kita itu harus menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Salah satunya itu kita dapat menggunakan metode ajar yang baik, menggunakan sarana. Sekalipun di sekolah saya juga jujur kalau sarana itu tidak begitu memadai. Tetapi ada pembelajaran yang memang harus dilakukan ketika kondisinya di luar sekolah, misalnya di luar ruangan. Itu kan tentu bisa dilakukan di luar ruangan. Itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja gitu. Jadi tidak ada sifat monoton. Karena ketika pembelajaran harus dilakukan di luar, di luar. Seperti itu. Gitu ya. Dan dari yang diterangkan tadi nih kira-kiranya kan tadi ada metode yang digunakan, ada model, media. Nah, kondisi yang ideal nih di level saya kita katakan kita kelas 10 ya. Kira-kira di sekolah Bapak itu berada di level berapa? Jadi begini ya Pak, kalau dibilang kita kan inginnya itu level itu bagus tentunya. Betul. Tapi secara gambaran atau secara nyatanya yang ada di kondisi saya itu ya kisaran 5 sampai 6 lah gitu. Jadi belum bisa mencapai 6 ke 7, kayaknya 5 sampai 6 lah gitu. Nah, kira-kira nih setelah ini sekolah Bapak Pancep nih berada di level berapa seandainya ingin ditingkatkan? Kalau dari level 5 berarti tadi ya. Kalau misalnya stuck di level 5, kalau ya minimal ke level 7 lah. Oh, 2. Ya, minimal ada 2 tahapan. 2 naik ya. Naik 2 tingkatan gitu, seperti itu. Kira-kiranya ini untuk menaikkan level tersebut apa ini yang ingin dicapai agar mencapai level 7 itu? Ya salah satunya itu berarti kaitan saya sebagai guru itu tentunya harus ada komunikasi dengan guru-guru yang lain, tentunya kolaborasi juga dengan guru-guru yang lain, terus menjadi mentor. Apabila ketika kita sudah mendapatkan ilmunya atau sudah mendapatkan gambaran, jadi tidak ada salahnya ketika kita berbagi praktik baik dengan rekan sejawat yang ada di sekolah saya seperti itu. Nah, ini kan sudah dikatakan ya, nah dari hasil itu seandainya kira-kira nih yang saat ini yang lebih mudah untuk direalisasikan yang mana dulu kira-kira? Jadi untuk tahapan merealisasikan kayaknya lebih ke menjadi mentor. Mentoring. Ya menjadi mentoring kayaknya lebih mudah kayaknya menjadi
mentoring. Terus kira-kira nih kalau kegiatan mentoring yang dipilih membutuhkan supportnya dari siapa saja? Kira-kira. Ya kalau dalam ruang lingkup sekolah tentunya kita harus mendapatkan support, salah satunya itu dari kurikulum atau dari pemangku dan sebagainya. Ya salah satunya itu adalah kepala sekolah. Dan intinya kita juga harus berkolaborasi dengan seluruh keluarga yang ada di sekolah. Jadi berkolaborasi ya Pak? Kolaborasi harusnya seperti itu. Nah, kapan kira-kira mentoringnya Pak? Secepatnya kayaknya, karena kalau dibiarkan di zona ini, karena keterbiasaan itu akan diciptakan oleh salah satunya itu kenyamanan. Ketika udah nyaman pasti terbiasa, jadi kita harus antisipasi dan kemungkinan akan dilakukan secepatnya. Kira-kira nih dari percakapan kali ini apa yang akan kita dapatkan? Untuk percakapan kali ini yang luar biasa ya, saya bisa mengungkapkan apa yang ada di sekolah saya, kondisi bagaimana guru dalam metode pembelajaran, harus manajerial ketika ada permasalahan. Terus saya juga dapat menemukan solusi ketika apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu dan apa yang harus saya bagikan kepada rekan sejawat ketika kita mempunyai salah satu gambaran baik yang harus diterapkan di sekolah. Baiklah Pak Acep ya, nanti satu kabar baiknya terkait kegiatan mentoring Pak Acep lakukan. Mudah-mudahan sukses selalu, Acep sehat selalu agar dapat menaikkan ke level berikutnya di sekolah Pak. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Acep ya. Terima kasih juga Pak Heri. Duh, bagaimana nih Pak Heru setelah melakukan proses coaching tadi? Bagaimana perasaannya? Ada ya sudah ada pencerahan lah sedikit-sedikit. Iya, alhamdulillah ya. Kira-kira nih ya, setelah saya amati proses coaching tadi, Bapak dengan coachingnya, apa saja nih ya yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Pada coaching tadi ya Bu, saya tuh mengikuti alur yang sudah menggunakan alur Tirta, yaitu dengan alur tersebut coach bisa menemukan solusi atau permasalahannya, jadi seperti itu. Ya, saya juga demikian ya Pak ya. Setelah saya tadi mengamati proses coachingnya, ternyata Bapak itu udah benar-benar menggunakan alur Tirta dengan baik. Kemudian pertanyaan yang Bapak ajukan juga sangat berbobot. Terus si coachingnya juga merespon dengan baik ya pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Kemudian si coach juga bisa menemukan solusinya atas permasalahan yang mereka hadapi terkait perubahan tadi. Saya rasa udah bagus lah, udah lancar proses coachingnya, luar biasa sekali. Selanjutnya Pak nih ya, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi, sehingga proses coaching selanjutnya itu lebih baik lagi lah intinya sana. Karena dari hasil tadi kan kita ingin merubah keadaan yang tadinya di level 5 menjadi ke level 7 tadi kan. Jadi intinya agar lebih baik lagi. Ya, saya harap juga demikian ya Pak ya. Setelah adanya proses coaching tadi, kita menjadi lebih baik lagi. Bapak sebagai coachingnya memiliki talenta yang lebih ekstra, lebih expert di bidang coaching ya. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan hasil yang terbaik lah ya. Setelah saya menjadi observer, Bapak menjadi coaching, kemudian coachingnya juga mendapatkan solusi atas permasalahannya. Mudah-mudahan kedepannya kita makin baik lagi lah ya. Amin. Ya, terima kasih Pak. Prosesnya tadi sangat luar biasa, menginspirasi sekali. Mudah-mudahan Bapak menjadi expert di bidang coaching ya selanjutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama Bu.